guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Dan kali ini gue kebagian buat nge-review sebuah IEM, ya in-ear monitor. Biasanya kan si Kribo tuh yang bagian IEM, soalnya ya memang kasta kuping kita beda. Kalau dia lebih, nah gitu, kalau gue ya mendelosor ke bawah. Dan kali ini dia, gue kebagian buat nge-review si Truth Ear Zero. Dan sebelum masuk videonya, gue mau disclaimer dulu kalau selama gue ngetes si Truth Ear Zero ini, gue menggunakan Estel Anchor SR MK2 ya. Jadi gue pakainya ini DAB gitu, nggak pakai handphone. Kalau ada yang nanya, bang kenapa nggak pakai handphone? Ya biar lebih maksimal aja. Jadi hasil reviewnya juga bisa lebih objektif. Oke deh, kalau gitu sekarang kita masuk ke videonya. Harganya dia ini cuma 800 ribuan aja dan teman-teman bisa langsung cek di CSI Zone. Dan sedang ada promo cashback hingga 2,5 juta dan maksimal 3% untuk minimal pembelian 10.000 di CSI Zone. Jadi langsung gas aja ke tokonya. Linknya kita sertakan di kolom deskripsi. Nah, kalau tadi iklan, sekarang kita lanjut bahas IEM-nya. Untuk penampakan boxnya ya kayak gini, agak wibu sih sebenarnya. Dan ketika teman-teman beli, di dalam boxnya ada earbuds-nya yang pasti ya. Terus juga ada kabelnya juga nih. Dapat banyak banget nih ear tips. Ada kayak total sekitar 7 pasang ear tips. Bukan sekitar sih, memang 7 pasang ear tips. Ada 6 pasang ear tips silikon dengan 2 tipe yang berbeda. Dan ada 1 pasang ear tip foam. Selain itu, teman-teman juga dapat sebuah pouch yang bahannya kulit sintetis kayak gini. Dan ini bagus menurut gua. Jadi kayak compact, tapi nggak bikin IEM-nya kejepit di dalam pouchnya karena dia lumayan gede. Dan desainnya juga nggak norak kalau menurut gua. Selain itu juga teman-teman dapat spare nozzle grillnya. Dan yang pasti manual book serta garansinya. Dan gak cuma itu doang, ini tuh juga dapat kayak stand lipat kayak gini nih. Ini pas gua ulik-ulik, ini ternyata kayak stand box manualnya. Jadi kalau misalnya udah dirakit, teman-teman bisa kayak dipajang kayak gini nih. Lumayan lah, soalnya ada gambarnya juga kan, bisa nambah pemandangan lah. Tapi kalau gua sih ya nggak gua pajang juga karena ya gua lebih suka yang asli ya ketimbang cuman gambar doang. Material housingnya plastik. Dia dual tone dengan warna biru dan corak glitter di bagian luar housingnya. Menarik tapi agak centil aja kalau menurut gua. Ya selera orang beda-beda sih. Kalau gua yang penting suaranya. Desain nomor 2. Padahal lu kan anak desain. Ya juga sih. Lanjut, dia tipenya over ear dan mengadopsi dual polyurethane suspension composite liquid crystal dome diaphragm N52 rubidium magnet double cavity internal magnetic circuit dynamic driver yang biasa digunakan di IEM kelas atas. Dan ya, dia dual driver. Dia dilengkapi dengan 10 mm dan 7,8 dynamic driver. Jadi satu drivernya fokus ke bass, yang satunya lagi sibuk buat yang lainnya. Gimana? Para bass head sudah mulai merasa racun-racun dunia. Dia menggunakan 2 pin universal 0,78 mm dan triple braided silver plated cable kayak gini. Untuk jacknya, dia 3,5 mm yang udah L-shape kayak gini. Dan dia nggak ada mic-nya. Kenapa? Karena ya IEM buat musik memang begini. Dan berikut spesifikasi lengkapnya. Untuk fitting buat gua sih ini nyaman banget. Memang sih housing earbuds-nya kerasa agak gede, tapi nggak sampai memperkosa kuping kalian kok. Dan panjang kabelnya 120 cm, jadi udah cukup banget buat rebahan di kursi. Terus HP atau DAB teman-teman ditaruh di atas meja kerja, ya aman sih. Sedangkan untuk suaranya, nih teman-teman dengar dulu sound sample-nya. Dan lagi-lagi, sound sample tidak mempresentasikan 100% suaranya seperti kayak teman-teman pakai sendiri barangnya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings. You have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Won't be
Dan seperti yang udah gue singgung di awal, dia ngebas. Dan gue pertama kali pakai, gue suka. Ini gue cerita dikit ya. Jadi kayak gue pertama kali make ini gue nggak tahu dia mereknya apaan tuh, gue sama sekali nggak tahu ya. Jadi kayak gue asal pakai aja, cet. Enak nih gitu. Terus pas udah tahu enak, baru gue nanya, ini apaan sih? Karena di sini kan tulisannya kayak cuman Truth Ear doang. Gue nggak tahu kayak Truth Ear apaan nih gitu. Ternyata pas udah tahu, oh Truth Ear Zero. Dia tuh bassnya memang agak kurang deep ya. Kalau misalnya memang buat pecinta bass akut tuh memang agak kurang. Tapi buat gua dia udah cukup tebel dan cukup memuaskan selera kuping gua. Impact di bagian upper bassnya ini bener-bener keluar, bener-bener kerasa. Dan bagian sub bass atau low bassnya itu juga ada, tapi nggak setebal bagian upper bassnya. Tapi lackingnya ada di bagian mid bassnya, dimana dia kerasa agak kosong. Cuman menurut gua gini loh, ya nggak yang gimana banget, jadi kerasanya ya nggak terlalu didominasi sama bass, jadinya ya tetap enak kalau menurut gua. Untuk akurasi di bagian bassnya juga udah oke, jadi kalau misalnya dipakai buat lagu yang cepet gitu, yang ngebut-ngebut gitu, aman. Sedangkan untuk bagian midnya dia kerasa lebih mundur, terus juga terutama untuk si low midnya ya, apalagi kalau misalnya teman-teman pakai di lagu-lagu yang banyak banget ornamennya itu dia lebih kayak nyumput di belakang. Untuk instrumen gue ngerasain ada beberapa part yang terlalu tipis, terus juga untuk vokal, terutama untuk wanita, vokal wanita itu lebih maju dibandingkan vokal pria. Nah kalau untuk vokal pria itu majunya tuh kerasa kalau si vokalnya tuh teriak ya, jadi si cowoknya teriak, wah, nah itu baru maju ke depan. Kalau enggak ya dia stay belakang. Dan untuk bagian detailnya juga gue ngerasa ya biasa aja, maksudnya ada tapi agak samar-samar, ya wajar sih dia agak ngebas soalnya. Sedangkan untuk treble-nya gue ngerasain ya cukup-cukup aja sih. Ya detail juga cukup aja, nggak yang terlalu banyak, nggak yang gue ngerasain wah gitu, nggak. Tapi bagusnya dia nggak kerasa terlalu sibilan dan uppernya tuh nggak terlalu kerasa peak ya untuk si treble-nya. Untuk soundset-nya gue cuma bisa bilang dia sesuai dengan harganya, tapi imaging-nya lebih bagus daripada staging-nya. Jadi teman-teman bisa bener-bener kayak mengira-ngira, oh ini suaranya dari sini, oh ini suara dari sini tuh ada gitu, enak. Nah sebelum masuk ke kesimpulan, gue rekap lagi untuk pros dan cons-nya. Untuk pros yang pertama, fittingnya nyaman. Yang kedua, dia paket penjualannya lengkap dan banyak aksesorisnya. Yang ketiga, untuk akurasi di bagian bassnya bagus dan kerapatan nadanya juga oke. Jadi nggak cuma jualan impact bass doang. Dan yang keempat, layeringnya juga bagus. Sekarang kita beralih ke cons yang pertama, sub bass atau bagian low di bassnya itu kurang kerasa terlalu soft. Jadi mungkin teman-teman yang mengharapkan gemuruh yang sampai menggetarkan jiwa gitu nggak bakalan dapet di sini. Cons yang kedua, dia di bagian mid bassnya seperti yang tadi gue bilang, kerasa agak sedikit kosong dan itu juga lanjut sampai ke low di bagian midnya. Jadi kerasa kejambak ke belakang. Kayak yang gelap, bukan gelap sih sebutnya, dark gitulah pokoknya, dan agak sedikit kasar. Yang ketiga, untuk upper midnya kadang-kadang dia kerasa lebih dominan daripada treble-nya. Jadi kayak treble-nya kalah. Kesimpulannya, terlepas dari pros dan cons-nya, gue bilang gue suka sama si Truth Ear Zero ini. Dia cocok banget sama selera gue yang suka dengerin lagu EDM, hip hop, itu enak. Jadi untuk harga 800.000, ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Si Truth Ear Zero ini nggak bisa. Tapi intinya, Truth Ear Zero ini adalah TWS untuk para pencinta bass yang masih sayang sama kantongnya. Ya mungkin kalau buat perbandingan, ya untuk teman-teman yang nyari atau suka dengan mid yang lebih intens, ya larinya paling ke CCA, CRA. Ya harganya jauh lebih murah, enak. Atau misalnya yang bassnya lebih tebal dari si Truth Ear Zero ini ada, namanya Truth Ear Hola. Teman-teman bisa searching atau cari aja langsung di CSI Zone. Tapi pesan gua sih untuk para bass head mania, kalian harus coba dan kalian harus punya si Truth Ear Zero ini. Apalagi ya kan di si CSI Zone nih lagi ada promo gila-gilaan nih, lumayan dapat promo kan. Terus juga stoknya nggak banyak. Jadi kalau misalnya barangnya sampai gaib, ya jangan nyalahin kita, salahin yang jualan. CSI Zone ya, kenapa stoknya cuma dikit? Emang apa sih nggak boleh? Dan buat teman-teman yang nanya, bang, si Truth Ear Zero-nya bakalan dijual nggak setelah review? Maaf nih ya teman-teman ya, ini sengaja gue minta dari CSI Zone, bukan karena buat review, karena memang gue suka. Dan akhirnya ya gue balas jasanya karena dikasih, ya gue review. Ya begitu. Jadi terima kasih buat CSI Zone yang sudah mengikuti kemauan Alit Suralit ya.
karena pengen punya IM Bass yang enak. Terima kasih banyak. Dan segitu aja videonya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang penasaran, ya teman-teman di sekitar Bandung silahkan DM Instagram gue aja. Ntar gue jabanin datang biar kalian bisa coba IM punya gue ini ya. Tapi jangan dibawa pulang. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih kita bisa balesin satu-satu. Kalau gitu, Alit Curalit undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Gue lupa ngomong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.